Perkenalkan, nama saya Alfredo Agarwal. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pengembangan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas sedikit dari judul tugas saya, dan judul tugas ini saya akan membahas poin-poin besarnya saja. Dan kita masuk saja langsung ke judul dan pembahasannya. Hak atas kekayaan intelektual merek dagang. Mengikut merek. Merek selalu diidentikan dengan identitas bagi suatu produk yang menghasilkan oleh produsen yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebagai produk juga menjelaskan kualitas suatu barang. Hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak pada dua hal, yaitu pertama akan jarang mengganggu ekonomi, dan kedua terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut. Definisi merek. Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda seperti yang didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang Merek dalam kurung Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain: merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan hak atas merek. World Trade Organization adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pendanaan modal asing, di samping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Pembentukan WTO World Trade Organization merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang syarat dengan standar-standar regional maupun internasional. Demikian pula dengan ketentuan GATT yang diatur dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Trade dalam kurung TRIPS, merupakan suatu rambu yang harus disikapi dengan baik oleh para pengusaha di Indonesia. Melaksanakan persetujuan TRIPS. Untuk melaksanakan persetujuan TRIPS tersebut dan sekaligus membangun hukum nasional di bidang hak kekayaan intelektual, Indonesia telah mempersiapkan peraturan-peraturan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu di antara perangkat hukum di bidang hak kekayaan intelektual Indonesia yang disesuaikan dengan TRIPS adalah merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dengan adanya globalisasi, setiap negara semakin dituntut untuk senantiasa memakai standar internasional bagi pelaksanaan kegiatan pembangunannya di segala bidang kehidupan bangsa. Pembangunan harus didasarkan pula kepada standar internasional yang berlaku. Negara yang tetap mempertahankan standar lokal akan kalah dalam persaingan dan akan ketinggalan dengan dunia luar lingkungannya. Sistem pemeriksaan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis,
Dalam beberapa pasal terdapat beberapa permohonan untuk mengajukan pendaftaran merek serta syarat dan tata cara permohonan itu. Hal ini kita bisa lihat di bagian 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Bagian kedua, pasal 9. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama. 2. Kesusilaan atau ketertiban umum. 3. Tidak memiliki daya pembeda. 4. Telah menjadi milik umum. 6. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar. Persyaratan yang ditentukan pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6. Oke, sekian dari video saya yang telah saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila di video tersebut terdapat penjelasan yang kurang menarik, kurang baik, saya berharap teman-teman bisa dapat memberikan komentar agar komentar teman-teman saya bisa jadikan sebagai bahan evaluasi dari saya. Dan tak lupa juga saya menyampaikan kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah lulus SMA, jangan lupa untuk bergabung dengan kami di Universitas Hukum Indonesia Manado, Fakultas Hukum. Sekian dan